Tukul akan berjalan-jalan di kota Makassar. Sembari berjalan-jalan, Mr. Tukul yang ditemani oleh teman-temannya akan menguak siapa sebenarnya ulama yang membawa agama Islam dan seperti apa beliau menyebarkan agama Islam di tanah Makassar ini. Penasaran kan dengan ceritanya? Jadi saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan ya. Mas Tukul lupa ya? Irfan Mansur. Jeremy Teti. Ya ampun, apa kabar Mas Tukul? Sekali bisa ketemu di sini. Matching kita merah-merah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah baik. Baik, alhamdulillah. Mana teman saya tadi? Mana kok nggak ada? Astagfirullahaladzim. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari alam semesta, dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di Makassar ya. Lebih tepatnya di depan Masjid Amirul Mukminin bersama Sulepati dan Selvi Arwana. Wah, ini luar biasa. Nah, ini merupakan masjid yang terapung yang ada di kota Makassar. Benar, Mas. Cukup indah dan memukau ya. Mensikapi tadi ketika Mas Tukul ketemu sama Mbak siapa? Selvi Arwana. Selvi Arwana. Diganti namanya, Mas. Ya, dia yang mendoakan tak aminin aja. Ini kan bulan puasa nih, ya kan? Mas Tukul semalam sahur nggak? Alhamdulillah Pak Ustadz, itu sahur itu adalah kewajiban juga ya. Karena kalau kita bisa menjalankan sahur, kenapa harus tidak menjalankan sahur gitu? Akhirnya karena itu kesunatan bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa dengan sahur. Karena tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jika kalian berpuasa, hendaklah bersahur karena sahur di situ ada keberkahan. Walaupun ngantuk ya, Insya Allah harus semua ada tetap. pahalanya. Tapi yang nggak ada pahalanya mengurangi puasa ketika dia berpuasa godain cewek. Tuh. Berkurang nggak tadi Pak Ustadz? Ya tapi kan hanya tiba-tiba. Oh hilang. Karena apa, Mas? Menggoda cewek termasuk itu yang tidak didudukan oleh surganya Allah. Nabi bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Ya apa? Surga, Ini apa? Apa? Surga itu merindukan 4 perkara manusia. 4 macam manusia. Apa itu Mas? Yang pertama, talil Quran. Orang yang berpuasa dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yaitu menjaga lisan dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk tadi sweet. Sudah termasuk wala taqrabu zina. Seperti itu. Mengurangi. Dan yang ketiga, wahafidil lisan wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar. Yang terakhir, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk masuk puasa semua kan? Alhamdulillah Mas. Nah, bisa Mr. Tukul jalan-jalan, kita sudah dapat santapan hati dari Kang Sulepati. Tapi lebih baik kita langsung aja menuju masjid. Kita nanti santapan hati di dalam gimana? Jangan ngomong tuh, saksikan Mr. Tukul Jalan-jalan. Masjid Amirul Mukminin merupakan ikon kebanggaan kota Makassar saat ini. Masjid yang dibangun di 8 Mei 2009 ini lebih dikenal dengan nama Masjid Terapung. Masjid yang terletak di timur laut pantai Losari ini bisa menampung 500 jemaah.
Selain itu, masjid ini memiliki luas 1.683 meter persegi dan ditopang oleh 164 tiang panjang. Tak hanya itu, masjid ini juga memiliki 3 lantai. Lantai bawah untuk tempat sholat para pria dan wanita di lantai atas. Masjid ini juga memiliki 2 buah kubah yang dapat dicapai dengan menggunakan tangga samping yang mengelilingi masjid. Mas. Berdoa dulu. Ke masjid tuh bagus berdoa dulu. Untuk masjid. Ya udah ya berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Silakan Mas Tukul. As-sodaqatu tatfa'u balaa. Sedekah bisa menghalau atau menghancurkan malapetaka. Iya, luar biasa. Apalagi dalam bulan-bulan Ramadan seperti ini. Banyak sedekah ya Pak Ustadz. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib dan seluruh alam semesta. Monggo, Kang Sulepati, langsung aja kita lihat-lihat view-view yang ada di Masjid Amirul Mukminin. Sangat luar biasa sekali ya. Ini tinggal menjaga lingkungannya supaya anak bepatu minal iman ya. Kebersihan salah satu dari iman. Jadi bersih pantainya, bersih masjidnya, bersih hati dan pikirannya. Kita bilang buka puasa tapi mataharinya sangat terik ya. Banget ya. Ini lagi aus-ausnya nih Pak. Tahan dulu Ya Pak Ustadz ya. Hikmah puasa banyak sekali. Gitu. Ya, menahan nafsu makan, menahan lapar, menahan omongan. Banyak hikmahnya. Masih kuat kan tapi kan? Insya Allah masih Pak Ustadz. Ngomong-ngomong dari tadi kita lihat-lihat tuh Mas Tukul nggak ada sih Pak Ustadz. Gimana kira-kira Pak Ustadz? Cari aja yuk. Biasanya Mas Tukul kalau di masjid itu suka baca Quran atau wirid. Wah. Coba dicari deh. Memang masjidnya ya. luas pemirsa. Kamu Mbak Dewi mau nyari Mas Tukul di mana dia kiranya? Yuk. Masya Allah. Pak Ustadz. Astagfirullah. Mas Tukul bangun ya Allah. Masya Allah. Sobat. Gimana? Tadi kan suasana itu kayaknya panas banget. Di luar ya? Jadi saya kepingin di sini adem, tenang. Jadi memang kalau udah di masjid itu saya tuh kerasan banget. Adem ya? Kerasan adem ya. Kadang-kadang setelah dikir, sholat itu kita langsung kadang-kadang saking senangnya ketiduran. Ya kirain tadi iktikaf. Kalau iktikaf itu Mas, ada niatnya. Nawaitu iktikaf bersunatan lillahi ta'ala. Terus diem, dikir. Itu bukan tidur di masjid. Mungkin tahunya Pak Ustadz saya tidur, tapi di dalam hati saya itu kan selalu gitu ya. Beneran. Loh, asyhadulillah ilaha illallah asyhadunna Muhammadar Rasulullah. Sampai tidur akhirnya. Terus itu sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Oh, ya apa-apa kalau itu. Terus lawan Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berapa kali Mas? Alah, ini enggak terhitung. Aku tuh enggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah hitung-hitungan sama saya. Bener. Cuman kalau puasa, kalau kan memang tidak ada susah yang dilakukan manusia kecuali berpuasa itu sendiri. Meskipun itu dia tidur di masjid, di rumah, dapat pahala Mas. Oh, dapat pahala Pak Ustadz. Iya. Cuman kalau buat tidur mulu ya sama aja bohong, artinya tidak ada kegiatan. Mas Tukul nih, ya. Tahu nggak kalau Kota Makassar bisa jadi Islam ya. itu berkat orang Melayu Mas. Oh, masa sih? Iya. Bener ini Orang sejarahnya Melayu, gitu. Sejarahnya ada. Nah itu kalau nggak dari Padang kalau nggak salah ya, dari Padang.
dari rumahnya Mbak Susi. Oh, Sendiri Kitty. dari Itu sini. yang berjuang di sini awalnya. Saya sana. Siapa itu? Datuk Ri Bandang kalau nggak salah. Oh, Datuk Ri Bandang. Nah, kayak apa ceritanya kita tanya-tanya sama mungkin narasumber yang ada di sini. Oh, ada kok. Tadi ada nunggu takjil di sini untuk berbuka mungkin puasa. beliaunya ini. Oh, Ya. Ahmad M. Sewa. Bapak Ahmad Im Sewa. Kita mungkin bisa cerita sejarahnya, kronologisnya. Apa benar ini? Jadi di Islam di sini tuh Kota Makassar ini berasal dari Melayu itu, orang Melayu itu. Jadi begini, Mas Tuko, Islam datang di Sulawesi Selatan itu agak terlambat dibanding dengan daerah-daerah lain. Karena dahulu itu Islam dikembangkan melalui perdagangan. Sedangkan Makassar ketika itu belum menjadi pusat perdagangan. Nah, dalam sejarah bahwa yang pertama membawa Islam ke Sulawesi Selatan ini ada 3 datuk. Dan datuk itu berasal dari Minangkabau. Dia datang memang sengaja diundang untuk menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan ini. Lalu pendekatannya dia mulai ke atas dulu. Yang diislamkan adalah raja. Alauddin itu ya? Ya, Raja Goa. Raja Goa ya, Alauddin. Alauddin. Alauddin ya, Alauddin. Jadi Sultan Alauddin. Karena Sultan Alauddin ini sebagai raja, di sini disebut turunan Tomanurun. Orang dari Dewata turun ke bumi. Nah, kayaknya Pak Ustadz dan Mbak Selvi, setelah Pak Ahmad ini kita nggak sabar nih. Gimana kata kita langsung ke ziarah ke makam beliau? Oh, bisa. Ya, nah, bisa. Mr. Tukul jalan-jalan, kita sudah nggak sabar ingin lihat makam beliaunya di mana dan seperti apa kondisinya. Itu terus Mr. Tukul jalan. Wah, langsung aja. Datuk Ri Bandang yang memiliki nama asli Hatib Tunggal Abdul Makmur merupakan ulama asal Minangkabau yang ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam di tanah Goa Talo di abad ke-16. Kedatangannya di tanah Goa Talo ini ternyata disambut baik. Kepandaian Datuk Ri Bandang dalam berdakwah memudahkan dirinya membuat Raja Abdullah dari Talo dan Raja Alauddin dari Goa menganut agama Islam. Hanya dalam waktu 2 tahun, agama Islam pun dijadikan sebagai agama resmi kerajaan dan masyarakat di tanah Goa Talo. Setelah berhasil mengislamkan masyarakat Goa Talo, Datuk Ri Bandang pun membuat sebuah pesantren dan masjid sebagai sarana pembelajaran dan ibadah umat Muslim. Hingga akhir hayatnya, beliau tetap tinggal di tanah Goa Talo untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Makamnya pun terletak di Jalan Sinasara, Kecamatan Talo bersama makam para murid-muridnya. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib dan di seluruh alam semesta. Sekarang saya berada di depan makam Datuk Ri Bandang di Kota Makassar dan masih bersama Bapak Ahmad, Mbak Pati, dan Mbak Selvi. Mbak Selvi. Bisa sebelum masuk makam, biasanya mau sebentar berdoa dulu. Halo. Oke pemirsa, langsung aja masuk ke dalam, monggo. Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan, kita sudah berada di makam beliaunya ya ini ya. Nah kita mungkin mau nanya-nanya dulu ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kenapa Datuk Ri Bandang pergi ke Makassar ini? Iya, sebelum Datuk Ri Bandang ada, sudah ada saudagar-saudagar Melayu
di Makassar. Saudagar-saudagar Melayu itulah mengundang beliau untuk datang ke Makassar. Datang ke Makassar bersama dengan 3 datuk. Datuk Ribandang pertama, Datuk Ditiro kedua, dan Datuk Patimang yang ketiga. Yang kemudian nanti ada pembagian tugas masing-masing sesuai dengan keahlian dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Di Makassar ini, Datuk Ribandang bertugas karena persoalan di Makassar adalah sabung ayam, penjudian, masalah syariah. Nah, ahli syariah ini Datuk Ribandang. Nah, dahulu ini adalah daerah tinggi, sehingga itu dipilih. Pada awalnya, ada pertanyaan tadi, kenapa tidak bersama para raja-raja? Tapi beliau itu orang sederhana, biarlah saya di tempat ini. Jadi, pemakaman di sini adalah atas pilihan beliau sendiri. Ya. Kang Sulepati, ya, apa yang dirasakan di sekitar makam dari Datuk Ribandang? Iya, ini yang saya rasakan ketika kita masuk. Sebenarnya kan ini puasa, ini panas banget, Mas. Ya. Cuman ketika masuk makam, merasakan hawa yang adem, abraham dingin. Kalau untuk Mbak Silvi apa terus? Apa langsung aja gimana? Langsung aja penasaran sekali Mas Teguh ya Pak ya, saya lihat ke dalam seperti apa. Bisa Mister Teguh jalan-jalan. Gimana kalau kita langsung aja ke dalam seperti apa? Energi apa? Ya, ikuti terus. Enggak. Ya, pernah katanya orang, Bu ya. Pernah bermimpi, katanya di bawah makam Datuk Ribandang ini ada kayak istana. Istana itu penuh dengan emas, perhiasan, pedang-pedang perang, tombak ada di bawah itu. Satu orang nggak biasa tembusnya gitu. Tapi kok dalam ini Kok di sini Mas? Iya, jadi ini saya kan baru sampai di ujung pandang, langsung telepon rekan saya, kebetulan memang juru kunci di makam Datuk Ribandang. Tapi sebelumnya mungkin karena kita sudah datang ke makam Datuk Ribandang, kita berdoa dulu. Oke. Ini kita lihat kuburannya makamnya seperti China ya. Karena ada keturunan. Oh, ada keturunan juga. Nah, kita lebih jelas tanya-tanya. Iya, pasti Nasrul, langsung. ya. Gimana nih Mas Nasrul ini? Mas Nasrul kan udah berapa turunan ya? Udah 7 turunan apa 8 turunan? Ada 5 turunan loh. Gimana Mas Nasrul bisa menceritakan itu? Kalau tiap saya ngaji di sini itu saya merasakan hawanya yang harum gitu. Cuman ada juga yang pernah mengatakan, pernah mimpi bahwa di bawah ini ada apa? Kayak kolam. Ada kolam. Ada yang bermimpi. Ya, Kolam seperti apa itu? Dia bilang itu ada apa? Atau benda Bawah. ya. Wah, ini kalau Kang Sulepati bisa memvisualkan di sini gambar-gambarnya wah, sebelah. Karena pukul 9 saya tuh nggak sadar, soalnya seperti ada yang sekarang saya depannya mulai banyak. Mungkin ada pesan-pesan dari Datuk nggak di Bandang waktu sebelum beliau meninggal? Datuk Ribandang ini boleh dikatakan penasihat keagamaan oleh Sultan Alauddin. Ketika ada permintaan dari Arumatoa Wajo untuk mendatangkan seorang ulama ke sana dalam mengajarkan Islam, lalu beliau datang di sana. Salah satu pesannya bahwa antara adat dan agama jangan dipertentangkan. Oh, betul. Kalau ada masalah, bertanyalah kepada adat. Ya. Kalau masih tertumbuh pada masalah itu, bertanyalah kepada syariah atau kepada agama. Karena agama itu katanya, pesannya itu adalah keputusan Tuhan. Itu di antara lain pesannya. Ya, dari Pak Nasrul mungkin ada pesan apa? Mungkin dari Kalau dia sendiri ada pesan sedekah dari dia sendiri untuk saya. Ya. Oh iya. Ketika itu ada pernah perjalanan, dia masuk telaga itu yang punya.
dia berwasiat bahwa sampaikan janganlah meminta kepada saya, minta kepada Allah. Jadi semua tidak boleh minta di sini, tapi minta Allah kepada Allah Taala. Ini hanya untuk ada acara ya, apa namanya? Ziarah. Ini mendoakan almarhum, semoga jadi kita bisa mendapatkan hikmah yang pernah semasa hidupnya. Luar biasa sekali ya. Oke, pemirsa, sepertinya saya bersama Mbak Selvi serta Pak Citra Prima sudah nggak sabar ya, ingin menyusul Kang Soleh Pati. Seperti apa ya hasil. Jangan kemana-mana, silakan terus Mister Tukul Jalan. Pemirsa, saya tergugah di salah satu tempat. Di situ saya menemukan sesuatu yang memang bercahaya. Saya akan coba ke situ sebelum terus melukiskan yang ada di kanvas. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dari dunia nyata maupun gaib dimanapun Anda berada dari seluruh alam semesta yang ada di sini. Ini hasil dari visual kanvas lukisan yang dilukis oleh Bapak Soleh Pati ini ya, luar biasa sekali. Apa ini Pak? Mungkin bisa terangkan. Ya, oke pemirsa, ini dimensi dari Dato Ridwan Tribandang. Dari sosok beliau memang agak keturunan Cina, mungkin barangkali masih ada keturunan. Memang dia agak putih wajahnya, terus matanya sipit, tinggi besar, pakai jubah. Kesukaannya beliau pakai jubah putih, dia juga pakai tongkat. Dia juga berjalan di air. Bahkan ketika yang saya tangkap, yang saya tangkap, ketika dia sholat, ada di atas air. Sebenarnya itu kodam dia itu ular. Itu dipakai untuk sajadah mas sholat. Iya. Makanya, iya. Ini yang saya tangkap ketika saya masuk ke dimensi lainnya, yaitu tadi saya jalan ke sana, itu ada salah satu pohon, dan di situ saya rajah karena saya susah untuk membongkar dari hijab yang ada. Di situ saya tulis abu-abun atau babun, artinya pintu. Kalau Mbak Citra Prima nih? Ya, ini seperti yang dilukiskan oleh Kang Soleh Pati, sebenarnya sama persis seperti yang pada saat saya masuk pertama kali ke dalam makam. Jadi melihat sosoknya seperti apa. Bukan yang ada di sini, tapi flashback kehidupan sebelumnya seperti apa. Kalau dari Pak Ahmad? Ya, yang pertama dulu, waktu beliau datang, lalu kesulitan air tawar. Bagaimana caranya minum? Lalu tongkat itu yang dipakai sehingga berubah jadi air tawar. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Kalau dari Pak Nasrul sudah ada yang mau tambahin? Ya, terima kasih kalau gitu Pak Nasrul. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib di alam semesta ini ya. Salam hormat buat keluarga, sukses. Ya. Mas Tukul, karena kita tadi berangkat dari Masjid Amirul Mukminin, sekarang kita kembali ke masjid. Masjid Makmur adalah masjid merupakan peninggalan atau penghargaan kepada Ratu Bandar. Luar biasa. Penasaran pemirsa di mana tempatnya? Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Masjid Makmur Melayu merupakan salah satu masjid yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Makassar. Masjid yang terletak di Jalan Sulawesi ini merupakan bekas pesantren Hatib Tunggal Abdul Makmur yang didirikan oleh Datu Ribandang sebagai tempat pembelajaran agama Islam di Makassar. Setelah beliau meninggal, pesantren tersebut dijadikan masjid bernama Masjid Makmur Melayu sebagai penghormatan kepada Datu Ribandang.
Walaupun masjid ini pernah dibom dan direnovasi 2 kali, namun kesakralannya masih terasa. Apalagi dengan pengakuan para pengurus masjid tentang kejadian-kejadian unik yang pernah terjadi di dalam masjid ini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Makmur Melayu di Kota Makassar. Saya masih bersama Bapak Ahmad, Kang Sulepati, Mbak Citra Bima, dan Selvi KDI. Monggo, Mbak. Ini adalah sesepuh dan keturunan Melayu. Namanya Ike Muhammad Unais Husain. Kita ngobrolnya lebih bagus kita ke sini aja. Oh iya, boleh. Nah, karena gini Kak Ji, apa benar ini masjid ini dulu kali dibangun oleh Datuk Ribanda? Betul ini? Iya. Jadi Datuk Ribandang itu kita kenal adalah berasal dari Melayu. Dan karena itulah orang Melayu yang memanggil datang di sini. Dan salah satu jasa orang Melayu adalah membangun masjid. Di sini juga masjid dia bangun. Ini dulu adalah madrasah atau pesantren yang dari sini Datuk Ribandang memberikan pengajaran agama Islam. Dan untuk mengenal beliau, maka dibangunlah masjid ini. Namanya Masjid Makmur Melayu yang letaknya di Kampung Melayu. Ini namanya Kampung Melayu. Memang kalau kita bicara Islamisasi pada masa awal, itu penuh dengan misteri. Tapi dalam penelitian historis, lalu dikatakan, disitulah kekaguman orang terhadap pembawa Islam pertama. Dia kagum karena punya ilmu, dia kagum karena punya pengalaman yang panjang. Bisa dibayangkan dia punya pelayaran, lalu dia sekolah di Giri, lalu dia sampai kepada sini. Itu artinya bahwa dia lebih hebat dari rata-rata orang kebanyakan ketika itu. Nah, biasanya orang hebat itu selalu ada legenda. Mbak Silvi, apa yang Mbak Silvi rasakan? Tadi sih pertama kali turun dari mobil dan masuk ke pelataran sampai ke depannya, memang ini khas banget selain daripada masjid-masjid lainnya, dimana memang ini masjid kuno sekali dari struktur bangunannya. Dan yang pasti pas masuk ke dalam itu suasananya memang ambience-nya lah ya. Meskipun di tengah keramaian. Betul. Ini kan kiri kanan jalan gitu, tapi pas masuk bener-bener kayak kedap suara, kayak bener-bener orang untuk melakukan ibadah tuh bener-bener bisa khusyuk gitu. Sekarang kita mau lihat-lihat konstruksi bangunan masjid yang sangat indah ini, yaitu Masjid Makmur Melayu. Nah, seperti apa konstruksinya, kita dari pojok ke pojok kita akan menelusuri, melihat mungkin bisa dicontoh atau diambil yang positif-positif. Monggo, ikuti terus. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya mau nanya ini ke Encik nih. Makam di sebelah mimbar itu makam siapa nih? Katanya ada makam. Itulah makam imam pertama dari masjid ini. Ya, namanya Imam Dato Imam Balajati. Kenapa dikatakan Imam Dato Imam Balajati? Karena dia punya rumah di Kampung Keca di sini adalah sumur dari kayu jati. Nah, Cik, kalau diizinkan ini, boleh nggak kita kasih tahu di mana makamnya nih? Nanti Kang Sulepati sama Mbak Citra Bima tuh senang hal-hal kayak gitu. Nah, monggo, gimana? Kalau kemudian persis sini, samping tembok sini. Nah. Dari tanah yang saya pegang, dari tembok tembus tanah itu memang ada bukan sedikit dalam ya, tapi adem lah. Nah, ya, adem ya. Terus seperti itu. Jadi seperti kita nyentuh air gitu. Ya, jadi kayak kita seperti habis berwudu itu kan sepertinya segar. Nah, pada saat kita berdoa kepada almarhum jadi imam pertama ini sepertinya kayak kita seperti berwudu. Jadi menurut Kang Sulepati dan Mbak Citra itu kelihatan ada rasa kesejukan yang ada di dalam itu.
Jadi kesejukan, ketenangan itu. Jadi ada rasa kesejukan luar biasa sekali. Ya. Nah, sekarang kita lihat masjid-masjid lagi di sekelilingnya yuk. Yuk. Monggo. Ya, ya, monggo. Udah lemes ya. Ya, Mas Cuko tidur lagi. Beda banget. Udah. Wah, ini hantar-hantar. Terima kasih. Mungkin berdua dulu, Pak Ustaz. Saya ngucapin terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua apa yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad, oleh pemirsa di seluruh dunia. Kita ketemu lagi. Salam hormat buat keluarga semua. Pak Haji, terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Sehat selalu, bahagia. Alhamdulillah. Pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan, ambil sisi positif tontonan Mister Tuko Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul di tempat yang berbeda, yang menarik, yang bisa diambil sisi positifnya, dan ada budayanya, ada wisatanya. Saya beserta tim Mister Tukul Jalan-Jalan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya sudah berada di Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Makassar. Nah, sekarang saya mau menuju masuk ke dalam. Oke, ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Masjid Katangka merupakan masjid tertua di Makassar. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 dan disahkan oleh Sultan Alauddin Raja Goa ke-14. Dinamakan Masjid Katangka karena masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu dari pohon katangka. Yang menarik dari masjid ini adalah arsitekturnya yang memiliki ciri khas satu kubah dan atap dua lapis yang menyerupai bangunan Jawa dan lokal. Tak hanya itu, 4 buah tiangnya dipengaruhi oleh budaya Eropa. Di dalam Masjid Katangka sendiri terdapat sebuah mimbar yang memiliki ukiran tulisan Arab, namun berbahasa Makassar, dan atap mimbar yang mirip bentuk atap kelenteng. Konon dulunya masjid ini pernah digunakan sebagai basis pertahanan dalam menghadapi Belanda. Hal ini dapat dilihat dari ketebalan dinding yang mencapai 120 cm. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan di manapun Anda berada, sekarang saya sudah berada di dalam masjid bersama Bapak siapa? Bapak Arun. Pak Arun, mungkin bisa ceritakan ini Masjid Katangka ini, masjid tertua ya, bersatu di Goa. Masjid Tua Katangka ini didirikan pada tahun 1603. Oh, 1603. Jadi merupakan masjid yang tertua di Sulawesi Selatan. Oh, siapa tahu Mas Tukul mau masuk, kita bisa ambil air wudhu dulu. Ya, pemirsa penasaran di dalamnya seperti apa, tapi ada sarannya, kita harus wudhu dulu. Yuk. Nah, pemirsa,
Sekarang saya sudah wudhu dan saya sudah mau masuk. Tapi ngomong-ngomong itu ada suara Pak Ustaz. Ada suara gaduh itu siapa ya? Itu siapa itu Pak Ustaz? Mbak Selfie ya sama teman-teman. Di mana sekarang? Ada di belakang di makam Raja Goa ke-36. Ayo kita ke belakang. Tadi itu ceritanya ketika pas ziarah di makam itu, tahu-tahu ini sisalan. Makanya langsung Mbak Nia masa cerita yang bopong ke sini. Sebenarnya melihat apa? Nggak tahu nanti Mas. Saya juga nggak. Ini konon ceritanya di sini ya untuk Pak Arun ini ada sumur yang katanya bisa menyembuhkan ya. Ya, sebagian jemaah ini meyakini bahwa air sumur ini bisa menyembuhkan penyakit. Ya kalau gitu diambilin aja ya airnya ya. Oh, insya Allah bisa menyembuhkan ya? Iya, insya Allah. Awas basah. Nah, bangun. Coba kenapa sih cerita aja deh. Cerita. Bisa agak sendiran aja ya, sendiran ya. Iya tadi sih cuman pusing gitu. Mungkin karena dehidrasi juga kali ya. Jadi kelamaan pas duduknya nggak agak berdiri pusing gelap. Ya, Kak, ini kan saya sebenarnya masih terus pergi lagi mau ke ziarah ke makam Syekh Yusuf. Iya Mas. Sama, saya juga pengen ke sana. Ya, ayo. Mas Suko jangan dong. Aku kan di sini nggak ada temennya. Mau istirahat dulu apa? Oh, belum mampu ke sana ya. Mungkin Kang Solepati sama Mbak Cita silakan ke sana dulu. Saya tak nemenin Mbak Selfie ini untuk penelusuran di sekitar sini. Bisa Pak Ustaz Kang Solepati dengan Mbak Cita Prima akan menuju ke makam Syekh Yusuf. Saya sama Selfie untuk melihat kondisi sekitar sini. Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Di tengah-tengah masjid ini pohon katangkanya nih. Siapa yang bangun? Jadi yang mendirikan ini yaitu Raja Goa ke-14. Raja Goa ke-14. Yakni Imam Rangi dan Manratia Sultan Alauddin. Beliau merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Ini ya? Ya, dahulu ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai tempat perlindungan. Itulah sehingga dindingnya dibuat tebal. Ya benar-benar ini tebal banget ya dindingnya ya. Ini apanya nih? Sokonya ya? Ya, ini tiang penyangga utama ini ada 4. Itu melambangkan 4 sahabat Rasulullah. 4 sahabat Rasulullah. Ini udah berapa tahun nih? Ya, ini sekitar 409 tahun. 409 tahun. Udah berapa kali renovasi? Sudah 6 kali, namun tidak pernah meninggalkan bentuk dan keasliannya. Jadi walaupun ada yang kerusakan, kita ganti dengan bahan yang sama, ukurannya sama. Wah, luar biasa sekali, Pak. Nah ini ceritanya tentang sejarah masjid ini konon dari pohon katangka ya? Ya, jadi gimana nih? Awalnya ini ketika kedatangan 41 orang ulama yang berasal dari Yaman yang bermaksud datang ke kerajaan Goa ini untuk mengajak Raja Goa masuk Islam, maka mereka mampir di tempat ini. Karena pada hari itu adalah hari Jumat, maka mereka melaksanakan salat Jumat di
di bawah sebatang pohon yang namanya pohon katangka. Dan setelah mereka ini melaksanakan salat Jumat, barulah menuju ke istana untuk menawarkan Islam. Dan setelah Islam ini diterima, maka ditunjuklah di mana tempat pertama kalinya dilaksanakan salat Jumat, yaitu di bawah pohon katangka. Maka pohon katangka ini ditebang dan kayunya itu digunakan sebagai bahan masjid. Luar biasa, jadi ternyata pohon kayu. Dan waktu itu jatuhnya pas hari Jumat gitu. Di mana nih pohon katangka ini? Jadi persisnya di tengah-tengah masjid ini. Sini nih, sini ya, pohon katangkanya ya. Oh, di tengah-tengah masjid ini pohon katangkanya nih. Siapa yang bangun nih? Jadi yang mendirikan ini yaitu Raja Goa ke-14. Raja Goa ke-14, yakni Imam Ngadrangi Daiman Raja Sultan Alauddin. Beliau merupakan Raja Goa yang pertama kali memeluk Islam. Ya, Raja Alauddin yang pertama kali memeluk Islam yang pertama ya. Raja Goa ya. Waduh, luar biasa. Keunikannya apa nih? Jadi keunikannya ini terjadi apa? Kalau mungkin waktu di daerah sana kan ada masjid yang pas ada air bah itu keluar, ternyata di situ cuma hanya lewat, masjidnya utuh. Apa ini? Kalau ini keunikannya itu tahan peluru dan tahan gempa ya. Tahan peluru, masya Allah. Nah ini Pak Ustadz, saya melihat ada keunikan tersendiri beda dari masjid-masjid yang lain ya. Ini di sini ada mimbarnya nih. Ya, jadi mimbarnya ini kalau kita melihat bentuknya itu dipengaruhi oleh budaya Cina. Terus di mimbar ini juga terdapat ukiran yang memakai huruf Arab tetapi dalam bahasa Makassar. Oh, bahasa Makassar tapi tulisannya Arab. Di sini bacanya ini nani pakaramula ni pare ane mimbaraka rialona jumaka ruambangina bulan Muharram ritaun sisabu antalu langana antalu nanauki rikaren katangka siagan tumai lala lulua nani tantua mu angkanaya inai akana kanalino punai rate muhat degar mimbaraka tena nagapai amalat jumakna. Jadi artinya ini mimbar ini dibuat pada hari Jumat 2 Muharram 1303. Ya. Diukir oleh Karang Katangka bersama dengan Tumai Lalalulua. Kalau Karang Katangka pada saat itu adalah putra mahkota. Dan kalau Tumai Lalalulua itu kalau dalam pemerintahan Menteri Dalam Negeri. Terus di bawahnya lagi menjelaskan bahwa apabila khatib sudah berada di atas mimbar, maka kita tidak diperkenankan lagi berbicara. Wah, bagus, luar biasa ya. Kita biar lebih hening, lebih apa yang disampaikan, pesan-pesannya, ya tausiahnya itu bisa langsung masuk ke dalam hati para jamaahnya ya. Subhanallah. Peran dari Datuk Ribandang dalam membangun masjid ini gimana? Jadi Datuk Ribandang sendiri ini adalah ulama yang mengislamkan Raja Goa ya. Jadi beliau sempat bermukim di tempat ini dan dijuluki sebagai Tuan Guru Moking, yaitu Tuan Guru yang bermukim. Jadi beliau ini juga dijuluki sebagai Khatib Tunggal. Ya, Khatib Tunggal Abdul Makmur Datuk Ribandang. Ya. Khatib Tunggal itu apa? Khatib Tunggal artinya ini satu-satunya khatib pada saat itu. Luar biasa sekali ini. Ya, lantai 2 di atas itu ada apa? Itu dahulu di zaman kerajaan digunakan sebagai tempat untuk melihat keadaan kampung di sekitar. Jadi digunakan untuk melihat keadaan kampung di sekelilingnya. Nah, Pak Ustadz, peranan masjid ini sebagai apa nih? Jadi dahulu ini masjid ini merupakan pusat dakwah atau pusat penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Jadi ketika Sultan Alauddin memeluk Islam, maka seluruh kerajaan-kerajaan tetangga ini diajak masuk Islam. Dan kerajaan yang menolak akan diperangi oleh kerajaan Goa. Nah, Pak Nur ya? Harun. Terus peran penyebar agama Islam di sini siapa? Jadi
ulama yang sempat menjadi ulama di sini itu selain daripada Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, Sultan Hasanuddin, juga ada Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini merupakan pahlawan dua benua. Luar biasa. Nah ini kayaknya bikin saya penasaran bersama tim, bersama Selvi dan tim Mister Tukul Jalan-Jalan. Kita ucapin terima kasih, Pak Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta dari dunia nyata maupun gaib. Ya. Terima kasih. Seperti apa tempatnya? Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Saya membawa bunga, di dalamnya ada daun pandan. Ini juga merupakan simbolik orang yang berziarah ke sini biasanya memang membawa daun pandan sebagai penanda bahwa sesuatu yang memang harum, doanya diungkapkan dengan Syekh Yusuf Tajul Halwati atau yang lebih dikenal dengan Syekh Yusuf merupakan tokoh Islam yang sangat gencar menyebarkan agama Islam di seluruh Makassar dan Pulau Jawa. Ajaran Syekh Yusuf ini mudah diterima oleh masyarakat luar, sehingga tak sedikit yang kemudian menjadi muridnya. Penyebaran agama Islam dilakukan Syekh Yusuf dengan berdakwah, berzikir, dan bersembahyang. Kabar ini ternyata membuat Belanda marah, sehingga Syekh Yusuf dibuang ke Sri Lanka dan Afrika Selatan oleh Belanda. Walaupun demikian, Syekh Yusuf justru memanfaatkannya dengan mengajarkan Islam di negara-negara tersebut. Bahkan oleh Nelson Mandela, Syekh Yusuf juga disebut sebagai pahlawan nasional. Seperti apa kisah selengkapnya? Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya Mbak Citra sudah sampai di makam Yusuf. dan pemirsa mungkin bisa melihat saya membawa bunga, di dalamnya ada daun pandan. Ini juga merupakan simbolik orang yang berziarah ke sini biasanya memang membawa daun pandan sebagai penanda bahwa sesuatu yang memang harum, doanya diungkapkan dengan tulus. Ya. Ya kayak sebagai kita memang bertemu dengan juru kunci di sini menanyakan sejarah dari makam ini sendiri dan kalau saya dengar sih Syekh Yusuf itu kurang lebih umurnya 72 tahun Mbak Citi. Untuk cari tahu pastinya mungkin kita langsung ke dalam. Jadi pemirsa kita langsung ke dalam ya. Makanya saya pernah ada bukan hanya di sini Pak, benar ada. Petilasan mungkin. Iya, begini sebenarnya banyak pendapat. Makanya pertama di Afrika Selatan, kedua di Sri Lanka, tiga di Banten, Madura, Palembang, ada juga Palembang, dan terakhir di sini, Goa. Jadi setelah dari Afrika, jenazahnya itu berapa tahun ya Pak pada Afrika di bawah ini? Beliau apa dengan bilang pada beliau sulit dikembalikan tapi tempat setelah meninggal pas beberapa tahun di Afrika karena dia dibawa ke Indonesia. jadi anak
yang baru di sini ada itu juga kesini. Iya, ada 300. Dan pemerintah yang duduk sendiri ada dibawa ke Indonesia 6 tahun setelah jadi tidak hanya di Indonesia dianggap sebagai pahlawan nasional, di Afrika pun juga. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Ada lagi lebih dalam lagi tentang beliaunya. Ini boleh tanya, ini berdiri sejak tahun berapa ya? Ini makam yang berdiri sejak 1647. Wah, luar biasa lama. Ya, langsung aja yuk kita jalan ke makam Banjar Yusuf. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan, saya akan langsung ke makam Syekh Yusuf. Ikuti terus Mister Tukul jalan. Ini macam-macam Bu. Pak Yusuf, Pak Yunus ya. Kita baca sholawat dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Wah, bisa Mister Tukul jalan-jalan, kita sudah masuk ke dalamnya. Memang suasana sangat luar biasa sekali ya. Maaf nih Pak Yusuf, Pak Yunus ya. Iya. Nah, maaf, apa saja nih kesaktian Syekh Yusuf waktu itu? Begini Mas Bur, karena beliau sudah mencapai derajat Khalifatullah, dengan dirinya beliau memiliki beberapa kesaksian yang ini yang kelebihan daripada manusia ada. Di antaranya beliau punya Ramadan, beliau memiliki beberapanya sudah direkayasa hampir Belanda. Dia bersama-sama untuk mendapatkan perang dunia di Indonesia. Karena kesaksian beliau ini sampai 5.000 orang antaranya jadi dari antara Jawa, Melayu, Makassar, Bugis, tidak sampai di Belanda. Tidak satu macam dia yang bisa benar, tidak sampai dia terlihat di belakang musuh ya. Mulai menghantam, akhirnya beliau Belanda mereka kuat. Mungkin waktunya dipindahkan lagi dari disimpan dari Sri Lanka ke selatan. Dalam perjalanan itu kapal yang membawa ribuan ke sana, di sana tawar, itu meneruskan kakinya ke laut, yang air sekitar kapal itu di tawar, maka disitulah kapal itu sampai kemudian tawar, dan sejak itu mulai dari Afrika sampai kapal mati sampai itu orang Belanda. Tahu nih proses bagaimana cara beliau membacakan Jadi sesampainya mulai dari Sunda, Jawa Barat, sampai ke selatan, menurut ikan 30 kilo melalui Kahitan. Dan diperlihatkan budi pokok yang sangat bagus, dicerahkan sangat baik, sehingga orang tertarik masuk Islam. Bersama di Sri Lanka dan selatan. Jadi sampai masa dengan hatinya. Sampai Syekh Yusuf itu sampai diasingkan ke Afrika Selatan, berhubung karena
company itu, para Belanda itu, penjajah itu dikhawatirkan si Yusuf itu kan punya suatu ilmu kesaktian yang hebat sampai dihasilkan sampai sejauh ke Afrika. Karena kalau dia menyebarkan agama Islam, dia sangat bagus diterima orang. Terus dia itu sampai keilmuannya itu, kesaktiannya itu loh. Waktu ditahan Syekh Yusuf masih terdengar, tercium juga berdakwah di daerah suatu tempat. Kalau orang ditawan. Sampai si penjajah itu melihat Syekh Yusuf itu tidak percaya bahwa itu ada Syekh Yusuf berdakwah. Begitu suruhannya penjajah itu ke sana, Syekh Yusuf ada di sana. Terus dia juga di penjara, ada juga Syekh Yusuf. Makanya diasingkan jauh-jauh ke Afrika. Itu boleh tanya Pak, di Banten, di Palembang, di Madura, itu kan banyak makam. Itu yang mana yang benar? Jadi begini, sebenarnya di dalam versi banyak, tapi yang versi dari turun-temurun saya punya nenek-nenek, dia juga salah satu ulama turun-temurun di Sudan. Itu yang sah itu ada 3. Di mana? Di Afrika, di Banten, di sini Goa, Makassar, Al-Makassar. Aslinya beliau itu dari mana asalnya? Dia asalnya ibunya orang asli Goa, bapaknya orang Arab. Itu sebelum dia wafat, dia santrinya itu menyampaikan, jika nanti saya sudah mau mendekat waktu kematian saya atau wafat saya, siapkan 3 peti mayat, dan sampaikan ke tanah Goa, sampaikan ke tanah Banten bahwa Syekh Yusuf telah wafat, dan pasti dia mau datang menjemput jenazah saya, dan dia punya masing-masing punya hak. Kalau kau tidak memberikan semua ini mayat saya, maka terjadi perang. Maksudnya disiapkan 3. Jadi pada waktu itu sudah disebarkan, sudah disampaikan, datanglah semua dari bala tentara dari kerajaan Goa, dari kerajaan Banten untuk menjemput mayatnya Syekh Yusuf. Sampai di sana tiba disuruh pilih. Silahkan pilih salah satunya. Jadi begitu dipilih peti 1, ada Syekh Yusuf, ambil. Ada Syekh Yusuf yang satunya ambil. Orang Afrika juga ada Syekh Yusuf, ambil juga. Karena kenapa? Dia semua harus asli. Kalau bukan asli, dia tidak mau ngapain, mau diambil apa yang lain. Jadi kekuatannya luar biasa. Itulah marifatnya kepada Allah. Dan di sini meskipun kita ziarah cuma 1 atau berapa orang, di samping itu kita banyak yang ngikutin Mas. Kita baca sholawat, baca fatihah, baca surat-surat, dan yang lainnya itu pun ikut semua, gitu. Ikut mendoakan kita dan ikut. Nah, ada hubungan nggak dengan Sultan Alauddin? Ada. Dia Sultan Alauddin itu dia punya anak, istrinya ini. Yang pertama Siti Deni Sanga. Dia dipersunting sama anaknya Raja Goa, Sultan Alauddin. Sampai di Arab itu dia dapat gelarannya Syekh. Karena dia Syekh Yusuf itu pernah 15 tahun di Masjidil Haram jadi imam Masjidil Haram. Dan dia mengajar santri-santri di sana kurang lebih 15 tahun sampai diistrikan walam ya. Ini menurut cerita dari turun-temurun. Itu dia istrikan lagi anaknya Imam Syafi'i. Ada berapa makam Pak di makam Syekh Yusuf ini, dan makam siapa saja? Ini ada 11 makam untuk Syekh Yusuf ini. Pertama istrinya pertama Sultan Alauddin, kemudian Syekh Yusuf sendiri, yang sebelah Syekh Yusuf Sultan Jani Raja Goa ke-19 yang mengusahakan kembali ke Raja kemarin. Yang kesana istrinya Raja Goa ke-19, yang paling ujung di sana murid Syekh Yusuf yang menjalankan tarik halwat dia di Sulawesi Selatan. Syekh Abdul Bashir Tuan Rapang. Ini nisan yang hitam ini dari Arab ini. Ini bentuknya sebagai seorang yang berbahasa sangat tinggi. Beda-beda ya Pak. Beda ya. Jadi Syekh Yusuf seperti ini. Iya beda. Misalkan beda-beda semua ya. Nah, itu apa maksudnya itu Pak? Ini dibuktikan bahwa sebagai bentuk ada, kita
Yusuf itu menandakan seorang bangsawan sunni, bangsawan gua. Nah, orang datang ke sini dulu sebelum ke Tanah Suci, bener nggak nih? Biasanya. Jadi sebelum berangkat ke Tanah Suci, dia ke sini dulu, baru kirimkan berdoa Yusuf, baru dia berangkat. Kalau jadi selama bulan puasa tetap ada yang berziarah? Masih ada. Dan itu jam-jamnya apakah setelah Pagi, atau siang? pagi sampai sore. Sebelum buka puasa? Iya, sebelum. Mbak Citra dan Kang Soleh Pati nih, lihat sosok apa ini di sini? Mungkin nanti. Kalau sosok di bulan puasa kan sering dibilang setan-setan nikah. Iya. Ya. Tapi kembali lagi yang berpuasa itu kan yang Islam, dan saya di sini juga melihat ada khodam-khodam yang juga Islam, mungkin khodam dari pengikut Syekh Yusuf itu bersorban putih. Bersorban. Tapi badannya memang lebih besar dari kita yang ada di sini di arah luar berjajar. Tinggi berjajar, subhanallah. Ya, energinya itu imbasnya seperti energi penyembuhan. Jadi pada saat kita bersinggungan energi itu kayak rasanya ingin seperti menangis. Nah, ini dari tadi saya sebenarnya nahan menangis karena kayak introspeksi diri diingatkan ya. Sesuatu gitu loh. Jadi ada perbedaan dulu memperjuangkan masuknya Islam, sekarang mempertahankan bagaimana menjadi Islam yang baik. Itu yang sering dilupakan. Luar biasa. Itu tadi yang saya diingatkan di luar itu. Luar biasa. Kalau dari Kang Soleh Pati nih Ya, kalau saya sendiri tadi sempat dengar suara seperti reungan. Reungan itu kayak orang berzikir, banyak di situ, dan itu semua berpakaian putih, juga ada yang hitam. Kalau saya sikapi bahwa beliau-beliau itu sebagai khodam atau prajurit-prajurit ketika perang. Dan di sini meskipun kita ziarah cuma satu atau berapa orang, di samping itu kita banyak yang ngikutin, Mas. Kita baca sholawat, baca fatihah, baca surat-surat, dan yang lainnya itu pun ngikut semua gitu, ikut mendoakan kita dan ikut berjamaah. Nah, kalau Bapak Yunus pernah lihat penampakan sosok Syekh enggak? Seperti yang Mas bilang, yang sering saya dengar saya berzikir, saya sendiri hari. Surga juga ada yang bimbing kita sebagai Yusuf dari seorang yang besar dari Jawa. Pada waktu itu hari Minggu sekali. Ya. Dia bimbing saya baca, mulai Yusuf baca, seorang berani sekali. Alhamdulillah saya Yusuf berkira. Oh. Kalau Masnya sendiri apa? Kalau saya pernah lihat mimpi, tapi lewat mimpi aja. Oh, sama ya, semua di situ. Ini kan pernah punya air nih. Saya lihat cuma, tapi ini mukanya ini nggak kelihatan, nggak nampak, tapi jonggotnya sorbannya putih. Baru dia mengatakan itulah Syekh Yusuf. Nah, pemirsa, mungkin Kang Soleh Pati akan memvisualkan keahliannya melalui kanvas lukisannya, ada apa sebenarnya yang ada di makam Syekh Yusuf ini. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sesungguhnya ada 5 perkara yang menguntungkan bagi orang yang bersedekah. Al-ula tazidum fi amalihim, yaitu yang pertama, Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda. Watsaniyah dawaulil maradi, akan menjadi obat. wasilah dulu pada Yusuf, minta izin pada Allah, mudah-mudahan beliau diberikan petunjuk dalam penggambaran dari sosok beliau yang dibenci yang ada di sini.
Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sekarang Kang Sulepati sudah memvisualkan lukisannya yang mempunyai keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melukis yang ada di sekitar makam Syekh Yusuf ini. Dan ternyata sosoknya sangat luar biasa sekali. Beliau kelihatan muda tapi mempunyai wawasan dan intelektual tinggi, karisma yang sangat luar biasa. Emang dia senang prihatin, senang belajar ilmu yang sangat luar biasa, tirakat ya kelihatannya. Apa ini Kang Sulepati yang bisa diceritakan? Oke, pemirsa, yang tadi yang ketika saya tawasul untuk melukis, di situ saya melihat dimensi lain dari beliau. Sosoknya ya seperti ini ketika saya bertawasul. Karismatik, dia punya keahlian yang sangat khusus, ahli perang, ahli ibadah, dan dia juga memimpin toriko-toriko yang saya lihat dari toriko Naqsabandiyah, Satoriyah, Qadariyah, dan lain-lain. Terbukti ketika saya melukis ada dimensi lain dari cahaya dari makam itu sendiri bersinar. Dan ternyata tulisan ini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbukti ketika dia masih hidup, saya sering melafadzkan kalimat seperti itu, la ilaha illallah. Terus berpikir seperti itu. Akhirnya keluarlah karismatik, keluarlah kewibawaan, keluarlah karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan salah satunya keistimewaan ini Mas, beliau bisa terbang, bisa lari di atas air, dan bisa terbang di angkasa. Itu keajaiban beliau. Ya, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini kalau enggak dengan disertai dengan keprihatinan, puasa, zikir, kepasrahan, keikhlasan yang beliau lakukan. Nah ini Kang Sulepati biasanya seperti menjelang bulan puasa itu bagusnya apa yang dilakukan nih Kang Sulepati? Ya, Mas Tukul mau ngapain sekarang? Oh, di situ kan ada kota amal, itu boleh kan diisi berapa kota amalnya? Subhanallah. Sesungguhnya ada 5 perkara yang menguntungkan bagi orang yang bersedekah. Al-ula tazidu bi amalin. Jadi yang pertama, Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda. Wataniyah dawalul marodi, akan menjadi obat bagi penyakit-penyakitnya. Wataniyah Allah ta'ala mudala, yaitu Allah akan menghancurkan daripada malapetaka. Malapetaka bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di jalan, bisa dimanapun. Bisa hancur dengan apa? Dengan sedekah. Warrobiah yang muruna ala siroti kalfatihoti, yaitu nanti ketika melintas sirotol mustaqim seperti kilat menyambar banyak. Dan yang terakhir wal khamisah yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab wala adab. Dia akan masuk surga tanpa perhitungan amal dan hisab. Oke, luar biasa pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak, semoga bermanfaat oleh pemirsa seluruh alam semesta ini. Terima kasih juga ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya kami 10 tim Mister Tukul jalan-jalan beserta Mbak Citra Prima, serta Mbak Selvi si Milikiti, beserta kru Mister Tukul jalan-jalan dan Trans 7 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positif tontonan Mister Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kehadiran Mister Tukul jalan-jalan di tempat yang menarik, bikin orang penasaran wisatanya maupun budayanya. Saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan.